Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gelora Takrifi Laili dengan NIM K1521030. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Cundakus Habsyah, Magister Sains Arsitek. Saya di sini mengambil judul yaitu Kesehatan Lingkungan. Kesehatan lingkungan. Saya di sini mengambil dua subbab, yaitu yang pertama ada pengendalian faktor penyakit dan yang kedua ada penyihatan air dan udara. Latar belakang, permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran air dan udara yang marak terjadi dari mulai di lingkungan sekitar rumah sampai lingkungan industri. Lalu perlu adanya cara untuk menjaga pencemaran air dan pencemaran udara. Apa itu kesehatan lingkungan? Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan, agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Hubungan kesehatan lingkungan dengan kehidupan. Dalam kehidupan yang sehat, lingkungan sehat merupakan faktor yang penting. Kehidupan yang sehat pula dapat memberikan dampak baik bagi keberlangsungan manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Namun, di mana ada sehat, pasti ada juga sakit. Keterbalikan dari kesehatan yang datang dari lingkungan bersih, yaitu penyakit yang datang dari lingkungan kotor. Bisa dilihat gambar yang di atas adalah lingkungan yang sangat bersih dan asri, dan gambar yang di bawah adalah lingkungan yang sangat kotor dan kumuh. Pengertian pengendalian faktor penyakit. Pengendalian faktor penyakit adalah semua upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menekan laju pertumbuhan penyakit, seperti memberikan edukasi tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan atau melakukan kampanye menjaga kesehatan, terutama di lingkungan masyarakat. Lantas, apa dampak lingkungan kotor pada kehidupan? Tentu saja menjadi sumber penyakit, teman-teman. Lingkungan yang kotor dapat memicu penyakit dikarenakan jutaan mikroorganisme yang berkembang biak. Penyakit tadi biasanya datang dari lingkungan air ataupun udara yang kotor. Penyakit yang disebabkan dari lingkungan air kotor diantaranya diare, disentri, kolera, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan udara kotor dapat menyebabkan batuk, asma, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, sampai kanker paru-paru. Lalu, bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit-penyakit tadi? Yaitu dengan cara penyihatan air dan penyihatan udara, teman-teman. Penyihatan air. Penyihatan air adalah upaya di dalam meningkatkan kualitas dan pengolahan air, sehingga kualitas kesehatan air bagus dan terhindar dari pencemaran kuman atau bakteri yang menimbulkan penyakit. Contoh upaya penyihatan air adalah yang pertama, kurangi penggunaan limbah yang dapat mencemari air, seperti deterjen dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, penyaringan air kotor menjadi air bersih, dan yang ketiga, kurangi penggunaan pupuk. Kurangi penggunaan pupuk yang dimaksud adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Apabila penggunaan pupuk yang berlebihan pada daerah persawahan dan perkebunan menyebabkan air sungai tercemar karena pada saat hujan pupuk dan pestisida akan terbawa aliran air menuju sungai. Penyihatan udara. Penyihatan udara adalah upaya untuk mencegah suhu, kelembapan, pertukaran udara, dan dapat meningkatkan kualitas udara, juga pencegahan terhadap penurunan kualitas udara dalam kehidupan. Contoh upaya penyihatan udara adalah yang pertama, penanaman pohon, dan yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada penghemat emisi gas dengan energi alternatif. Contoh kasus pencemaran udara. Pada 16 September 2019, di Palangkaraya, terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan polusi udara melonjak hingga 20 kali lipat batas normal. Kandungan partikel polutan tercatat mencapai 1413,4 mikrogram per meter kubik. Sementara, ambang batas normal polusi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK adalah 65 mikrogram per meter kubik. WHO menyebut polusi udara terutama yang sangat halus amat berbahaya bagi kesehatan terutama kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Penyakit yang dapat terjadi antara lain stroke, penyakit jantung, infeksi saluran pernafasan, kanker, dan penyakit paru kronis. Lalu berikutnya, contoh kasus penyihatan udara. Penyihatan udara dapat melalui penanaman pohon, seperti yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah Kota Denpasar pada 21 Juni 2021 kemarin. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 23 Maret 2021, 5 Juni 2021, dan 21 Juni 2021 dengan menanam lebih dari 20.000 pohon atau setara dengan 50 hektar dengan berbagai jenis pohon. Selain itu, pada rangkaian kegiatan ini juga dilakukan
melakukan kebersihan terutama terkait dengan penanganan sampah plastik di lingkungan sungai, mata air, dan danau. Berikutnya ada contoh kasus pencemaran air. Pada tahun 2013, wilayah bantaran rel kereta tanah tinggi sampai Keramat dengan estimasi penduduk 1.000 jiwa hanya memiliki 9 MCK umum yang 2 diantaranya merupakan milik pemerintah hasil revitalisasi lingkungan kumuh yang didanai melalui program Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1960-an. Beberapa MCK bahkan tidak memiliki septic tank dan pembuangan dialirkan langsung ke saluran air. Masalah sanitasi Jakarta sangat berkaitan erat dengan ketersediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Wilayah cakupan yang dikelola PD Paljaya ini hanya seluas 1.370 hektar atau setara dengan 2,07% dari luas total wilayah DKI Jakarta. Selebihnya, pembuangan limbah masih dilakukan tanpa IPAL terpusat. Sedangkan contoh kasus penyitaan air adalah pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan sanitasi terburuk. Permasalahan sanitasi ini dapat menjadi penyebab pencemaran air yang ujung-ujungnya menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta pada tahun 2020 kemarin memberi bantuan sanitasi berupa dana hibah sanitasi kepada masyarakat. Lalu dilanjutkan pada tahun 2021 dengan memberi dana sebesar 90-an miliar. Dengan demikian, sekitar 57 kabupaten atau kota di Jakarta dapat lebih terbantu dalam memajukan sanitasi daerah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita hidup berdampingan dengan alam, maka kita juga harus menjaga alam tersebut agar lingkungan tempat kita tinggal dapat senantiasa sehat. Dengan lingkungan yang sehat, tentu saja akan berdampak baik pula bagi kita. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.